kami dalam podcast saya sendiri Fadia Azahra, Saya Miti Jendisna, dan saya Reni Valencia. Di sini kita akan membahas sebuah podcast yang dimana podcast itu berisi tentang isu-isu sistem informasi manajemen yang dimana biasanya teman-teman itu menyingkat dengan kata SIM dan dalam perspektif manajerial. Oke, bisa saya lanjutkan untuk mengajukan usulan ya, direksi mengajukan usulan untuk meningkatkan sistem informasi manajemen kita yang sudah berjalan 5 tahun. Dari sisi manajerial ini jadi topik hangat karena menyangkut anggaran besar dan dampak pada seluruh operasional perusahaan. Nah, yang dimana ini dalam perusahaan saya sendiri sebagai manajer strategi perusahaan manufaktur, dan ada teman saya ini sebagai manajer teknologi informasi, dan rekan saya yang satunya menjadi manajer keuangan. Betul? Betul. Oke. Lanjut bisa dari teman-teman. Oke, mungkin bisa dimulai dari teman saya, Medi, dengan berdialog tentang judulnya manajer teknologi informasi. betul, SIM bukan cuma tentang teknologi semata, tapi bagaimana informasi yang dihasilkan bisa mendukung pengambilan keputusan manajerial. Masalahnya banyak pihak masih melihat SIM atau sistem informasi manajemen sebagai biaya belaka atau bukan investasi. Kalau menurut saya nih ya, tentang setuju atau enggaknya tuh, kalau menurut saya sendiri setuju, karena keuangan kita melihat bahwa biaya pemeliharaan dan upgrade cukup besar, tapi manfaatnya itu terkadang sulit diukur dari sistem apa saja tuh sulit. Ada banyak aspek pro dan kontra yang perlu kita telatih dulu dalam dalami sebuah keuangan ataupun sebuah SIM tersebut. Kalau menurut Zara sendiri setuju atau enggak? Kalau menurut aku sendiri sih ini sangat penting untuk strategi perusahaan. Karena kenapa? Dengan SIM yang baik kita bisa melakukan analisis tren pasar dengan baik dan performa bisnis secara komprehensif. Misalnya kita tuh bisa melihat mana produk yang paling laku di wilayah tertentu, dan atau di mana ada titik efisiensi operasionalnya bisa ditingkatkan gitu. Oke, itu contohnya ya guys. Mungkin bisa dilanjut sama teman kita. Jadi tidak bisa bisa diperoleh. Pertama, peningkatan akurasi dan kecepatan informasi. Manajer bisa mendapatkan data real time tentang penjualan, produksi, atau keuangan, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan tepat. Oke, itu sih ya dari dari Mbak Medi sendiri. Nah, ada tambahan selain itu, SIM juga itu mendukung perencanaan jangka panjang yang dimana kita bisa menggunakan data historis untuk membuat model perspektif prediktif tentang pertumbuhan bisnis. Nah, dimana kebutuhan sumber daya atau resiko yang mungkin muncul itu bisa membantu kita bersiap lebih baik menghadapi tantangan pasar. Nah, dari Mbak. Oke, dari saya sendiri tadi kan kalian bahas tentang SIM ya, dan tadi mungkin dari saya sendiri tuh akan membahas tentang keuangannya. Kan kalau keuangan tuh ribet ya, banyak juga yang harus mengajarkan dengan keuangan SIM. Menurut aku membantu dalam menganalisis keanggaran dan pelancaran biaya. Yang lebih efektif, kita bisa mengidentifikasi area di mana aja atau pemborosan, atau juga bisa disebut dengan pemprediksian arus kas dengan lebih akurat. Ini juga untuk mempermudah jalannya pembuatan atau proses SIM, audit, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan juga. Keuangan itu bukan semata-mata kayak untuk pembayaran atau dan sebagainya. Cuman kalau uang itu lebih meluas ya, untuk SIM juga bisa, apalagi SIM itu terdeteksi semua pembahasan besar. Oke, bisa dilanjut dengan Budi. Apakah ada tambahan? Ya, dan itu ada juga manfaat dari sisi kolaborasi antara SIM atau sistem informasi manajemen menghubungkan data dari berbagai divisi, mulai dari produksi, pemasaran hingga keuangan, sehingga tidak ada lagi dinding informasi yang membuat komunikasi terhambat. Nah, kalau dari Mbak Sony sendiri,
untuk dari apa namanya, dari pro ini apakah ada lanjutan pembahasan dari pembahasan kita? Mungkin cukup ya. Untuk SIM-nya sendiri tuh udah kita jelasin kan. Cuman perbedaannya memang ada di sebuah keuangan dan SIM-nya sendiri. Kalau untuk dijelaskan lagi tuh mungkin akan lebih panjang ya. Soalnya pemateri SIM sendiri tuh sangat banyak, bisa mencakup semuanya, dan keuangan tuh juga bisa mencakup semuanya juga. Gimana untuk Zara, setuju? Setuju sih, tapi kita bahas ke kontranya ya. Oke. Untuk dari sisi manajerial, itu masalah lain adalah resistensi perubahan dari karyawan. Banyak sekali yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama dan merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem baru. Ini membuat efektivitas SIM menurun meskipun teknologinya sudah canggih, sudah bagus lah. Makanya itu dari SIM sendiri itu pasti ada penurunan, peningkatan dan penurunan. Maka dari itu susah lah untuk terus berefisien lebih tinggi gitu, kurang bisa. Dari Mbak. Dan saya lanjutkan. Betul, selain itu proses implementasi yang kompleks dan memakan waktu yang lama. Kadang butuh bertahun-tahun untuk SIM bisa berjalan dengan optimal. Dan selama proses itu, operasional perusahaan bisa terganggu. Ada juga risiko kesalahan dalam konfigurasi yang bisa menyebabkan data salah atau sistem tidak berjalan sesuai harapan yang kita inginkan. Oke, dari Mbak Fahri sendiri? Kalau saya sih ya, tadi yang dibahas itu cukup menarik, tapi agak sedikit kurang. Kenapa bisa begitu Mbak? Karena tadi kan yang dibahas itu mengenai proses implementasinya ya. Kalau menurut aku sendiri itu kesulitan itu dalam masalahnya itu mengukur ROI atau return of investment-nya aja. Investment-nya aja. Menurut Zara gimana? Kalau dari aku sih selain itu ada risiko ketergantungan pada teknologi dan vendor jika sistem mengalami gangguan, yang dimana jika sistem mengalami gangguan atau vendor tidak lagi memberikan dukungan, maka operasional perusahaan itu bisa terhenti total. Ada juga masalah jika sistem yang kita gunakan tidak stabil. Nah, maka dari itu untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan bisnis atau perkembangan pasarnya gitu Mbak. Oke nih, mungkin udah cukup ya pertanyaannya ya. Mungkin bisa dilanjutin sama Medi. Dan ada juga risiko keamanan data. Semakin banyak informasi yang disimpan dalam sistem digital, semakin besar risiko yang terjadinya. Peretasan kebocoran data atau kehilangan data akibat gangguan teknis. Ini bisa menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi perusahaan yang sangat fatal. Nah, dari tadi kan kita bahas SIM sama keuangan nih. Tadi SIM-nya kan dijelasin sama Kak Zaranya. Menurut Kak Zara kesimpulan dari SIM itu apa? Nah, untuk kesimpulan dari SIM ini sendiri, menurut aku itu meskipun SIM ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan dari sisi pengambilan keputusan, efisiensi, dan transparansi, tapi ada banyak tantangan yang harus diatasi untuk mulai dari biaya implementasinya hingga ada adaptasi karyawannya. Oke. Aku nambahin dikit aja ya, boleh? Boleh. Kalau saya pikir sini tuh kuncinya itu dengan melakukan perencanaan yang matang sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan atau meningkatkan SIM-nya sendiri. Atau kita juga bisa menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis aktual atau bisa juga mengikuti tren teknologi baru. Gimana Kak Zara? Kalau kayak gitu sih, kita harus selalu mengukur dampak dari SIM terhadap kinerja perusahaan sih Mbak. Soalnya secara berkala mengukurnya itu secara berkala sehingga bisa melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan SIM juga seharusnya menjadi alat yang mendukung tujuan bisnis dan bukan menjadi beban sendiri. Oke. Untuk Kak Medi sendiri? Dan itu tidak bisa kita pungkiri, kualitas data yang buruk bisa membuat SIM tidak berguna sama sekali. SIM tidak berguna sama sekali jika data yang dimasukkan tidak akurat atau tidak lengkap.
informasi yang dihasilkan juga akan salah dan bisa menyebabkan keputusan manajerial yang keliru. Oke, baik. Tadi sudah jelas mungkin ya dari SIM dan keuangan sendiri, mulai dari pro dan kontranya sendiri. Baik, mungkin saya akan mendampingi sedikit ya Kak Zara dan Kak Medi. Ya. Percakapan ini kita kan bisa menyadari bahwa isu SIM dari dalam perspektif memperjerial sangat kompleks, membutuhkan pertimbangan penyeluruhan dari berbagai sisi, strategi, teknologi, keuangan, dan sumber daya manusia sendiri. Oke? Oke, sekian dari podcast